Halo Smoners, kembali lagi di Podcast for You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Nah Smoners, di podcast kali ini itu rasanya sangat-sangat spesial karena kita bakal melepas kepergian seseorang dari broadcast team. Siapa dia? Halo Naura. Halo. Nah, Naura ini merupakan finalis dari Kennedy Lugar Youth Exchange Studi atau yang biasa disebut dengan KLS ya, Nau ya. Benar. Jadi Naura ini bakal pergi tanggal 29 Juli ini ya, Nau ya? Iya, ke Jakarta dulu. Bener. Nah, kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini apa nih, Nau? Pastinya sibuk packing, soalnya ini H-3 berangkat dan agak hektik juga sih soalnya bingung dan banyak banget Yang mau kira-kira dibawa, ya? kayak banyak banget barang yang mau dibawa, tapi masih milah-milah lagi mana yang kira-kira penting dan untuk dibawa dan mana yang kira-kira nggak perlu dibawa. Nah, gimana sih perasaannya akhir-akhir ini karena bakal ninggalin teman-teman, termasuk ninggalin broadcast team nih? Perasaannya campur aduk. Senang karena mimpi dari kecil akhirnya tercapai, tapi ya sedih juga karena ya harus ninggalin keluarga, harus ninggalin teman-teman. Tapi baik lagi ini kan cuma 10 bulan ya, dan nanti bakal balik lagi. Iya, bakal balik lagi ke SMA 1 ini dan masih bisa ketemu kalian walaupun nanti udah ditinggal. Ya walaupun udah mau sibuk kuliah, ya masih bisa juga ketemu teman broadcast yang adik kelas gitu. Dan juga perasaan aku deg-degan sih, soalnya belum pernah tinggal jauh dari orang tua, terus ini tiba-tiba ya harus mandiri, tinggal jauh dari orang tua, bukan lagi di luar kota tapi beda negara, beda benua juga. Iya, benar. Nah, aku penasaran nih, pasti teman-teman di luar sana juga penasaran. Awal kamu tahu tentang program KLS ini tuh awalnya dari mana sih? Oke, mungkin aku ceritain dulu kali ya kenapa mau banget gitu daftar KLS. Boleh. Jadi dari kecil aku tuh emang punya mimpi, pengen banget belajar di luar negeri, pengen sekolah di luar negeri, baik kuliah ataupun mungkin pertukaran pelajar. Dan pengen banget kalau pertukaran pelajar itu pengennya pas SMA gitu, harus pas SMA gitu. Nah akhirnya awalnya itu cuman ya mimpi biasa anak kecil. Terus waktu kayaknya ada dikasih tanda gitu sama Tuhan, jadi waktu kita lagi pandemi COVID-19, itu kan kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, pokoknya semuanya di rumah. Itu waktu kelas 8. Nah, jadi kerjaan kita kan apa-apa pakai gadget ya, pakai HP. Dan waktu itu lagi booming-boomingnya TikTok. Yang mana banyak banget yang pakai TikTok waktu itu. Kamu pakai juga kan? Ya, aku juga pakai yang seharian tuh sering banget scroll TikTok. Sampai akhirnya aku nemu satu konten, nama dia itu Kak Tajana Syafira. Dia adalah finalis KLS yang lagi program di sana waktu itu, dan dia kayak nyeritain keseharian dia gitu, lagi student exchange. Terus aku lihat semuanya, aku lihat satu-satu, dari dia nyeritain gimana sih puasa di sana, terus sekolahnya gimana, aku liatin satu-satu, aku like, aku save semuanya. Terus aku kepoin ini program apa sih, terus ada dia jelasin namanya program KLS. Akhirnya aku searching di Google, terus aku ngeliat, aku baca-baca KLS itu apa, persyaratannya apa aja. Akhirnya dari situ aku mulai belajar bahasa Inggris lebih biar makin lancar. Terus juga ningkatin nilai karena ada persyaratan nilai itu minimal harus 80. Ya, walaupun udah di atas 80 tapi pengen ningkatin lagi, soalnya banyak banget harus kan gitu, pasti saingannya. Terus juga aktif buat ikut kegiatan organisasi dan ningkatin prestasi juga buat menunjang di seleksi KLS ini. Dan dari situ akhirnya pas masuk SMA aku langsung nemuin guru bahasa Inggris aku, Mem Winda, bilang aku mau daftar KLS, kayak minta bantuannya untuk dibimbing. Jadi dibimbing sama Mem ya? Itu waktu kelas 10 langsung mau daftar. Mutusin daftar. Nah, kamu kelas 10 daftar kan ya? Tapi kamu baru pergi kelas 12. Nah, kira-kira ada apa nih? Mungkin ada seluk-beluk suka duka di dalam situ. Jadi aku waktu itu memutuskan untuk langsung daftar di kelas 10 karena berpikir
kan itu nanti ngulang ya programnya. Kalau aku daftar kelas 10, aku akan berangkat saat naik kelas 11, yang mana pas balik aku ngulang di kelas yang aku tinggalkan, yaitu kelas 11. Kalau kayak gitu, aku masih bisa ketemu teman-teman aku niatnya. Walaupun mereka udah kelas 12, tapi masih bisa temenan, terus juga bisa ngeliat mereka lulus. Cuman emang mungkin belum rezekinya, dan takdirnya mungkin aku emang di kelas 11 ini. Aku gak nyerah waktu gagal. Aku sempet daftar program lain juga, tapi gagal. Terus aku coba lagi di kelas 11 ini KLS, dan alhamdulillah aku lolos. Alhamdulillah. Dan apa ya, sedih sih kayak harus ninggalin Ninggalin, teman-teman. Soalnya pengen banget lulus bareng-bareng, apalagi ini SMA kan. Tapi mau gimana pun juga ya emang harus ada yang dikorbanin kan. Dan juga aku mikir ninggalin teman selama kayak 10 bulan terus gak lulus bareng-bareng bukan berarti kayak komunikasinya terputus. Iya, Kita bisa lewat chatting, online, video juga, call. terus nanti juga kan pasti pas kuliah pasti beda-beda juga kan. Jadi yang penting komunikasi aja, dan dengan itu kan kita pasti punya banyak teman baru juga. Dan kalau ada satu lagi, jadi di KLS itu selama proses seleksi, waktu seleksi berkas banyak banget tentang diri sendiri. Dan dari ikut KLS, aku jadi benar-benar mengenal diri aku sendiri. Dan aku jadi tahu alasan kenapa kelas 10 aku gak lolos, ya karena aku pas kelas 11 lolos aku refleksi kayak oh iya ya dulu tuh aku nggak tahu sebenarnya aku tuh aku tuh apa. Dan di kelas 11 ini aku udah benar-benar mengenal, dan ya bersyukur sih udah kenal sama jati diri. Kenal sama jati diri. Oke. Nah setelah itu suka duka waktu waktu daftar KLS dan setelah lolos jadi finalis nih, kira-kira masih ada nggak suka dukanya itu sebelum pergi ke Amerika tentunya? Tadi kayak ninggalin keluarga sama teman-teman. Terus sukanya juga pasti lolos, tapi ada satu lagi sih. Ini pas masih proses seleksi tapi. Ya. Jadi waktu aku dinyatakan lolos jadi kan KLS ini panjang banget. Aku daftar Agustus 2023, aku diumumin sebagai finalis itu Februari 2024. Dan berangkatnya baru Agustus 2024. Jadi makan waktu hampir setahun lah. Buat prosesnya itu ya, Dan seleksinya itu dari tingkat chapter, lalu ke nasional, lalu ke internasional, yang mana itu kita nggak dikasih tahu gitu kapan sih pengumumannya. Jadi benar-benar kita nggak tahu kapan pengumuman, kita kayak di ghosting gitu, kita ya digantungin kapan sih. Terus pengumumannya juga lewat email, jadi emang harus sering-sering cek harus email. Harus mewanti-wanti email juga ya. Ya itu dan juga waktu aku mau berangkat ke nasional itu banyak banget vaksin ternyata yang harus dipenuhi karena kan di Amerika itu ketat banget tentang vaksin. Jadi waktu itu kamu berapa vaksin? Berapa ya, banyak deh yang kayak aku tuh belum vaksin ternyata. Kayak MMR dosis berapa gitu aku lupa. Dan juga ada vaksin yang gak ada di sini. Jadi aku harus ke Jakarta. Oh iya waktu itu ya ya buat vaksin. Dan juga tapi beruntungnya orang tua mendukung, support ya. Dan satu lagi, ketika kita dinyatakan sebagai finalis pun kita masih menunggu host family. Host family, nah itu apa tuh kira-kira? Jadi di sana kan kita bakal tinggal sama keluarga angkat. Nah ya kita berangkatnya juga tergantung sama host family. Kalau nggak ada host family yang mau nampung kita, ya bisa jadi kita di roll over ke tahun depannya. Oh berarti jadi kayak cadangan buat tahun depan ya? Dan untungnya kamu dapet ya? Alhamdulillah dapet. Alhamdulillah. Nah. Aku dapet di Michigan. Oh di Michigan, yeah. Oke, keren banget sih. Nah kira-kira Nina setelah menonton podcast ini pasti banyak teman-teman di luar sana yang penasaran atau jadi kepengen ikut nih buat KLS. Nah jadi kira-kira Naura punya gak sih pesan buat yang di luar sana nanti mau daftar? Oke, aku punya sih. Jadi buat teman-teman yang mau daftar, terutama di kelas 10 dan 11, karena emang KLS ini untuk kelas 10 dan 11, atau adik-adik yang masih SMP mungkin mau daftar, bentar lagi pembukaan pendaftarannya itu dibuka, dan teman-teman bisa follow dan pantengin terus di IG Bina Antar Budaya untuk banyak info, karena di situ bakal dijelasin lah apa aja. Dan untuk kita sendiri yang itu wilayah Bangka Belitung, kita masuk di chapter Palembang. Chapter Palembang, cek aja di IG Binabud PLB. Nah di situ ada persyaratan tahun lalu, yang mana sebenarnya tiap tahun persyaratannya itu sama, cuman beda di persyaratan umur aja. Oh berarti yang waktu kamu ini umurnya jangka berapa? Aku sekarang 17.
Oke, berarti berubah-ubah dong ya kalau Iya. buat yang umurnya. Berarti selain follow Bina Antar Budaya nih, kami boleh nggak sih DM Naura nih buat nanya-nanya tentang KLS, boleh nggak? Boleh banget, karena kalau ada yang mau ditanya-tanyakan tentang KLS, jangan takut buat nge-DM atau ya Ngehubungin kamu ya? ngehubungin aku bakal balas, tapi mungkin nanti agak lama karena ada perbedaan waktu. Oh gitu ya. Iya. Dan juga jangan takut buat daftar KLS, kan di situ kita bisa, kan aku tadi saranin buat cek-cek dulu kan apa aja persyaratannya. Nah dalam ya buat adik-adik yang masih SMP masih banyak yang bisa dipersiapin. Terus buat yang sekarang udah kelas 10 dan 11, dia dalam waktu 1 bulan ini ikutlah kegiatan atau belajar juga untuk mengenal diri sendiri juga. Oke, Ya. biar nantinya lebih mudah Ya, buat daftar. lebih mudah. Just be yourself. Oke, wow keren banget sih. Dari Naura kita belajar ya apa artinya nggak menyerah di awal kegagalan. Karena Naura sendiri juga awalnya gagal terus nyoba lagi lolos ya Nau ya. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita bisa dapetin kesuksesan itu. Bener banget. Oke, makasih Naura yang udah sharing ceritanya tentang how to How to reach. Apa sih Naura nggak ngerti bahasa Inggris tau gimana caranya buat lolos ke ALS apa tuh Nau? Tips and trick aja kali ya, tips and trick lolos. Enggak juga sih, soalnya di sini tentang cerita-cerita KLS juga kan, bukan tips and trick. Iya benar sih, tapi itu udah membantu banget sih Nau. Nah, kayaknya Smoners pun penasarannya nggak bakal berhenti di sini karena pastinya Smoners juga pengen tahu tuh kehidupan kamu atau daily life kamu di Amerika. Nanti kira-kira kamu bakal nge-vlog nggak sih Nau di sana? Bener, aku bakal nge-vlog, bahkan Koko Muhe udah nyuruh aku bawa baju broadcast buat konten di sana. Jadi udah bawa kamera juga? Enggak, kayaknya aku pakai HP aja. Oh ya nggak apa-apa sih, yang penting nanti tungguin aja di YouTube-nya SMA Negeri 1 Manggar ya Nau ya, karena Naura bakal sharing daily life-nya Naura di Amerika Serikat. Dan Ditunggu. aku juga bakal sering post di Instagram juga atau TikTok mungkin. Oke, thank you Naura buat hari ini yang udah sharing banyak banget cerita yang kaya banget pengalamannya Nau ya. Podcast For You, berkarya, berbagi, menginspirasi.